sallallahu alaihi wasallam idza nada munadi futihat abwaabus samaa'i wastujiba ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada bersabda Rasulullah SAW, idza nada munadi, apabila penyeru berseru, futihat abwaabus samaa'i, dibukalah pintu-pintu langit, wastujiba ad-du'a, dan dikabulkan doa. Artinya bahwa di dalam hadis Nabi kami, beliau ingin mengingatkan kita akan daripada pentingnya memperhatikan akan daripada suara azan. Apabila penyeru berseru, artinya apabila muadzin azan, melihat abwaabus samaa'i, maka dibuka pintu langit. Ini bentuk akan daripada inayah, yang dimana ketika azan dikumandangkan, maka pintu-pintu langit itu sedang membuka. Maka ketika seseorang berdoa setelah itu, maka doanya akan dikabulkan. Ini akan daripada yang berhubungan dengan waktu mustajab, ya, ketika dikumandangkannya azan, yang dimana azan itu menandakan akan daripada masuknya waktu sholat. Tapi kalau azan selain menandakan masuknya waktu sholat, tidak termasuk di dalam hadis ini. Ya, seperti apa? Azan yang bukan menandakan masuknya waktu sholat, seperti bayi baru lahir, ini kan sunnah diazankan. Kemudian orang yang meninggal dunia, artinya mau kuburin, itu sudah diazankan juga. Dan banyak lagi daripada kita disuruh azan, ya, seperti ketika terjadi angin, ya, yang sangat besar, atau bencana gempa juga, ini kita dianjurkan untuk azan. Ya. Kalau azan-azan selain daripada menandakan masuk waktu sholat, ini tidak termasuk. Intinya yang dimaksud adalah azan yang dimana ini menandakan masuk waktu sholat, seperti ada bisa maghrib, subuh, zuhur, asar, ya. Maka ketika kita mendengar azan, memang tata caranya itu adalah menjawab daripada setiap kalimat azan yang dikumandangkan oleh azan. Kalau kita mendengar banyak suara azan, maka pilih satu aja udah, yang paling dekat gimana nih rumah kita, yang paling dekat udah. Nah, itu kan usah banyak. Ketika kita sudah selesai jawab, kemudian masih dengar yang lain, ya udah usah. Ya, jadi kita tadi udah menjawab daripada suara azan. Jangan sampai termasuk terhadap kita jawabnya ini, kemudian dengar azan yang lainnya bingungan, ternyata menjawab apa jawab lagi. Nah, udah cukup satu saja yang kita bingung dari untuk menjawab azan tersebut. Maka disunahkanlah di situ kita untuk memperbanyak berdoa. Wastujiba doa, dikabulkan daripada doa. Dan maka setelah kita menjawab azan, doa dulu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Nah, ya seterusnya, gitu ya. Nah, boleh tambahin yang tadi Nabi ajarkan seperti ini, boleh kita tambahin lagi, karena termasuk waktu mustajab juga ketika apa? Antara azan dengan iqamah. Nah, gitu ya. Maka disitulah kita perbanyak membaca doa. Jadi termasuk daripada waktu yang mustajab. Selain daripada waktu ini, ada juga seperti hari Jumat misalnya, atau malam Idul Adha, Idul Fitri, termasuk daripada
itu saja kita berdoa. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak nazar rajul di kaumin fala yasul illa bidrihi. Telah bersabda Rasulullah SAW, tidak nazar rajul di kaumin, apabila seorang laki-laki singgah di suatu kaum fala yasul, maka janganlah berpuasa illa biidznihim, kecuali dengan izin mereka. Ya, ini hadis kedua ini Nabi ingin menjelaskan tentang adab tata krama kita ketika berada di dalam suatu tempat atau kaum. Kalau kita bertamu, ini kan bertamu. Apabila seorang laki-laki singgah sudah menjadi tamu ya di dalam tempat suatu kaum, maka jangan berpuasa. Artinya apa? Kalau kita memang sudah menjadi tamu, ya, kalau bisa jangan puasa. Puasa seperti apa ini? Yaitu puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan nggak boleh batal ini. Atau puasa kodok sama juga nggak boleh. Nah, pokoknya kalau puasa umumnya yang berhubungan dengan wajib, maka tidak boleh. Yang boleh adalah puasa sunnah. Yang mana puasa sunnah ini memang kalau kita tidak kerjakan masih bisa dikerjakan pada hari lain. Ya, berbeda kalau puasa sunnah yang bertepatan pada hari lewat seperti puasa Asyura, ya puasa Arafah. Ini mah udah nggak bisa lagi kita puasa pada hari lain. Kenapa? Karena udah berhubungan dengan waktu. Udah bisa ditambah geser lagi. Berbeda dengan puasa Senin Kamis, bisa ketemu Senin besok, bisa ketemu Senin Kamis besok. Kalau Asyura, Arafah, ini nunggu 1 tahun lagi ini. Nah ini, maka seharusnya ya kita kalau ingin bertamu memang ya jangan berpuasa. Ya kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah dianggap sebagai tamu, maka tuan rumah akan sibuk untuk mencari yang tidak, dia tidak mengecewakan tamunya. Ternyata tamunya puasa sedih dia, ya capek-capek nyari makanan sono sini, dia puasa lagi. Nah, itu apa? Melukai hati tuan rumah. Mengharapkan dia bisa minum, mengharapkan dia bisa makan apa yang sudah disajikan, gitu. Jadi adabnya seperti itu, ya. Kecuali kalau memang izin, udah bisa tahu, ya. Maaf ya, aku pertama kemeja ini, tapi ada puasa. Memang udah punya kemungkinan saya puasa sunnah Senin, puasa Kamis misalnya gitu, atau puasa lebih jauh ya. Jadi nanti ada anak muda itu nggak usah repot-repot ngasih hidangan apapun, ada dalam puasa. Nah kalau begitu enak, tuan rumah udah gak suka tuh repot-repot cari makanan. Ya. Jadi apa? Ya tidak mengecewakan tuan rumah. Ini adab Nabi begitu tuh, yang saking pentingnya adab akhlak yang baik, ya sampai-sampai ketika orang dalam keadaan beribadah saja, kalau memang ibadah tersebut bisa atau tidak menjadi kewajiban buat dia, maka kalau perlu jangan dilakukan. Ya, kalau bisa kali puasanya, nanti puasa lagi pada hari berikutnya, kita masih bisa, ya. Kecuali memang tadi puasa sunnah yang memang tidak bisa ditunda lagi atau diganti dengan hari lain. Ya. Ini ada ya, dalam ibadah itu kita harus punya ada. Ya, jangan sampai kita hanya berpikiran, oh saya sedang puasa, masa boleh yang lainnya, tidak. Ya. Jadi tetap hubungan kita di dalam ibadah kepada Allah ini harus juga memperhatikan daripada orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jangan sepuasa kita baca Quran. Kita baca Quran musuh bagus, pahalanya besar sedikit.
besar. Quran nih setiap satu huruf 10 pahala. Tapi baca Qurannya di malam hari jam 2 malam pakai speaker. Kira-kira bagus tuh. Ibadah kelihatan bagus, tapi penempatannya nggak bagus. Akhirnya itu ibadahnya ternodai. Ya. Sama seperti orang ibadah sholat berapi bulan, pakai bajunya baju boleh gosong, boleh mencuri dari orang lain, pakai semprot airnya boleh mencuri air. Nah, maka dibawa seperti ini bahwa seseorang ibadah bercampur dengan maksiat, maka ibadah menjadi kosong. Dapat pahala, cuma dicampur dengan dosa. Ya. Jadi nggak ini dulu seperti susu satu tampan ditetesi dengan racun satu tetes, segera dibunuh susunya, dibuang. Jadi ibadah juga harus kita perhatikan. Ya, meskipun tadi ini kalau seandainya kita tetap ya puasa juga misalnya, ya tetap dapat pahala, cuma tidak sempurna daripada pahala tersebut. Karena kita tadi itu sudah mengabaikan daripada adab-adabnya. Ya. Jadi memang adab kita ini benar-benar ditekankan. Ya. Jadi jangan sampai kita anggap sepele. Nabi bahkan mengutamakan daripada akhlak. Ya. Bahkan di dalam berdakwah juga dia mengutamakan daripada akhlak. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak nazar ahadukum manzilan faqala bihi fala yarhal hatta yusalliya rak'atayn. Dalam bersabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian singgah di manzilah, di satu tempat singgah, faqala fihi, lalu tidur di tengah hari di situ, fala yarhal hatta yusalliya rak'atayn, maka janganlah ia berangkat dari situ sampai ia sholat 2 rakaat. Ya. Nantinya bahwa apabila ada salah seorang dari kalian kemudian singgah minum, maka ketika dia lihat di situ, kemudian dia mau balik ke rumahnya, maka jangan meninggalkan begitu saja, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Meskipun singgah di sini ulama lebih mencondongkan kepada tidur di pertengahan siang hari, itu namanya qailulah. Ya, tidur qailulah namanya tidur di siang hari. Ya, antara waktunya jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 1 namanya qailulah sebenarnya. Tidur untuk menghilangkan ngantuk sebentar. Jadi kalau kita tidur pada waktu itu, kemudian setelah selesai, maka jangan langsung berangkat saja, tapi mengerjakan daripada sholat sunnah 2 rakaat. Dan sholat sunnah ini tidak dikhususkan, artinya bukan menjadi dalil di dalam sholat sunnah sama, bukan, ini bukan. Ya, jadi sholat sunnah mutlak aja udah, ya, sholat sunnah mutlak. Ya, jadi tidak tidak dikhususkan sholat sunnah sebelum habis berpindah di sini enggak, sholat sunnah mutlak. Ya. Kenapa kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah di tempat tersebut? Ya, agar membiarkan artinya menjadi saksi, ya, agar tempat itu menjadi saksi bahwa kita pernah sholat di sini. Nah, tapi kalau kita pengen sholat wajib itu terus lagi cuma, ya, artinya sebelum kita berangkat, ya, kita belum sholat zuhur misalnya, sholat zuhur dulu, ya. Jadi kita bisa
bahwa bulan-bulan pernah sholat di sini, gitu ya. Ya. Kan masalahnya kalau di dalam safar ini kan diperbolehkan yang namanya sholat jamak takdim atau jamak takhir. Begitu juga diperbolehkan dengan qasar atau disempurnakan sholatnya. Ya, qasar meringkas sholat. Nah, kalau orang sholatnya jamak takdim, berarti dia ketika dia singgah di waktu tersebut, nah, di situ waktu sholatnya. Ketika dia singgah di waktu asar misalnya, maka dia harus sholat lagi. Nah, berarti kan tempat tersebut apa namanya itu tidak digunakan untuk melakukan ibadah sholat. Makanya kalau kita singgah di dalam suatu tempat, kemudian kita tidak melakukan sholat wajib misalnya, maka disunahkan untuk melakukan sholat sunnah, sunnah mutlak atau sunnah lainnya misalnya. Tapi ya, kalau sunnah mutlak, kalau itu bertepatan pada waktu yang diharamkan untuk sholat, nggak boleh. Seperti ibadah asar misalnya, itu nggak boleh sholat sampai maghrib, ya. Atau pada sholat subuh sampai terbitnya matahari sekitar ombak. Ini hanya tadi disunahkan ya untuk melakukan ibadah sholat. Karena Nabi ketika beliau singgah dalam suatu tempat, ya, beliau sering melakukan daripada sholat sunnah